Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wa hdi qalbi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min 'amalin la yurfa', min du'ain la yustajabu lah. ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي هنيا وهب يا غني وهب يا غني اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya memulai kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, alangkah baiknya kita mengirim Fatihah kepada beliau atas jasa-jasa beliau kepada umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat beliau pula kita yang mengkaji dan mempelajari kitab Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mempraktekkan, mengamalkan apa yang akan kita pelajari ini, dan berkat baginda Nabi Muhammad dan Al-Imam Ghazali mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kirim Fatihah juga kepada guru-guru kita juga semuanya, wabil khusus Kiai Haji ayahanda kita semua, yaitu Kiai Haji Muhammad Subuki bin Nawawi. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu, amin.
berkata, qala Syekh telah berkata, Syekh Al-Imam ya, Al-Alim ya, Syekh, katanya para ulama tidak dikatakan Syekh itu karena ada dua faktor. Ada kalanya Syekh itu umurnya yang sudah lanjut usia itu dikatakan Syekh ya, kalau kita lihat pandang dari segi umur. Ada juga dikatakan Syekh kalau dipandang dari segi ilmunya yang luas, meskipun masih muda ya, itu bisa dikatakan Syekh. Dan Al-Imam Al-Ghazali beliau dikatakan Syekh karena memang beliau ilmunya sangat luas. Kalau ditinjau dari umurnya, beliau ini meninggal masih muda, kira-kira umur 55 tahun. Masih muda Bang, udah tua kalau 55 tahun. Hah? Lumayan ya, masih kuat ya. Ya. Beliau dikatakan Syekh Al-Imam ya. Juga dikatakan Al-Imam. Kalau orang sudah dikatakan Al-Imam itu berarti sudah menjadi panutan, baik dalam segi ilmu dan amalnya, amal ibadahnya, ilmunya yang sangat luas, kewaroannya ya, karangan kitabnya ya, maka layak untuk dikatakan Al-Imam. Al-Alimu, yang alim, Al-Allamah ya, yang sangat luas ilmunya ya. Al-Allamah dari sigot mubalaghah, yaitu yang sangat luas ilmunya. Terkadang biasanya orang yang nggak mengerti ya, asal ngomong atau asbun ya, ya, asbun, niru-niru tapi nggak ngerti arti maknanya ya. Semua terkadang pendai atau disebut al-alim, al-allamah, nggak gampang ya. Posisi al-allamah itu nggak gampang ya. Mungkin kalau kayak Abah Migdad ya, ya kalau seperti saya atau di bawah beliau misalkan dari ya, malu sendiri kita kalau kadang ya orang MC membawa apa acara itu Al-Habib Al-Fulan Al-Allamah. Dilihat, oh Habibnya siapa ini? Habib Sulaiman. Ada, gak pantas, kurang ya, kurang pas ya. Ya. Karena apa? Karena Al-Allamah itu dikatakan kepada orang yang sangat luas ilmunya ya. Hujjatul Islam, sebagai bukti kejayaan, keagungan, kemuliaan al-Islam, agama Islam ya. Di sini Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam sarahnya mengatakan Hujjatul Islam. Kapan orang itu dikatakan Hujjatul Islam? Bukti sebagai kejayaan orang Islam atau agama Islam, bangga Islam dan orang Islam dengan orang tersebut ya, makanya dijadikan hujjah. Beliau mengatakan, Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan Hujjatul Islam, orang itu mendapatkan martabat Hujjatul Islam itu ketika dia menghafal dan mengamalkan sebagian besar daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak mengetahui kecuali sedikit aja. Ini dikatakan hujjah ya. Hujjatul Islam. Al-Imam Ghazali hafal sebagian besar hadis Nabi Muhammad SAW, gak mengetahui kecuali sedikit ya. Ini dikatakan hujjah. Ada dari tingkatan yang kedua adalah namanya al-hafidh ya. Orang dikatakan al-hafidh. Kalau mungkin di zaman sekarang ini dikatakan al-hafidh itu kalau udah hafal Al-Quran
Tapi kalau di zaman dulu hufat atau hafid itu orang yang hadis aja hafal, apalagi Al-Quran, karena Al-Quran itu lebih utama daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafid, dikatakan Al-Hafid ini adalah orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama itu sebagian besar hadis Nabi Muhammad gak mengetahui kecuali sedikit aja, baik sanadnya, mengamalkannya dan hafalannya. Ini dikatakan hujah. Kemudian Al-Hafid itu hafal 100.000 hadis beserta dengan mengamalkannya dan sanadnya. Kalau hadisnya saja mungkin mudah menghafal ya. Sanadnya ini yang sulit, anfulan anis sahabah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang agak sulit ya. Kita sudah hafal berapa hadis? Ada lagi yang bawahannya lagi, tingkatan yang paling bawah, yaitu tingkatannya adalah Al-Hakim. Dikatakan orang itu Al-Hakim itu apabila menghafal hadis paling enggak 3.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi Al-Hafid juga bisa diadakan juga Al-Muhaddits, bisa juga ya. Yang sudah menghafal 100.000 lebih ya, seperti Al-Allamah Al-Habib Abu Ya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau dikatakan Al-Muhaddits karena banyak menghafal, bahkan mungkin lebih daripada 100.000 hadis yang beliau hafal sanadnya juga dan mengamalkan. Kita berapa yang dihafalkan dari hadis? Paling andalannya innamal a'malu binniyat, udah. Almar'u ma'aman ahab ya. Tapi paling enggak jenengan kalau bisa, paling enggak orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling enggak 40 aja itu akan mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di dalam riwayat, barang siapa yang menghafal hadisku 40 maka Allah akan merahmati. Insya Allah, mudah-mudahan ini sudah hafal 40. Jangan panjang-panjang hadis yang pendek-pendek ya. Ya kayak tadi itu innamal a'malu binniyat. Kemudian apa lagi? Al-ma'u minal ma'i katanya, enggak tahu apa itu. Almar. Ya. Paling enggak hafalkan 40, ambil yang sedikit-sedikit, yang kecil-kecil supaya mendapatkan keutamaan dan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatul anam, dan keberkahan bagi manusia. Ini titel yang lebih tinggi daripada DRS, titel yang lebih tinggi DRS, doktor, profesor. Kalau dokter, profesor hanya mungkin sekedar label aja, tapi kalau beliau fi'lan wa qaulan wa semuanya beliau ya. Makanya di zaman sekarang itu yang kita sayangkan, ya Allah, orang lupa dengan tujuan mencari ilmu itu nanti bakal dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau sekarang di zaman sekarang ini waliyadzubillah enggak semuanya ya, tapi ada gitu, mencari ilmu hanya tujuannya hanya untuk mengejar ijazah, mengejar kertas ini. Supaya apa? Supaya mudah Bib cari kerja. Dah, salah niat sudah. Nah, ya. Beliau siapa itu? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yaitu Al-Imam Abu Hamid ya. Abu Hamid ya, kenapa dikatakan Abu Hamid?
Abu Hamid ini kalau di dalam ilmu nahu itu biasanya orang Arab itu kalau udah punya anak pertamanya itu disandarkan, orang tuanya dipanggil dengan anak pertama atau dikatakan kunyah ya. Seperti siapa Ustadz Samsul Arifin ini, siapa anak pertama? Abu Syifa ya. Kayak Abul Qasim, kenapa dipanggil Abul Qasim? Karena punya anak yang pertama yaitu Qasim. Ya, ada Abu Muhammad, ya itu kunyah untuk seseorang yang sudah mempunyai anak dan anak pertama itu siapa namanya? Makanya dikatakan begitu. Ya. Abu Hamid, siapa? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yaitu Imam Ghazali namanya adalah Muhammad Al-Ghazali, yaitu salah satu negeri yaitu di Khurasan kalau nggak salah sekarang itu Persia atau Iran. Ya. Beliau ini orang ajam, tapi mempunyai kemuliaan dengan ilmu beliau. Ya. Allah muliakan. Ya. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Amin. Mudah-mudahan Allah mensucikan siapa? Allah ruhahu kepada rohnya Imam Ghazali, wa nawwara dan mudah-mudahan Allah terangkan dharihahu kepada kuburannya Al-Imam Ghazali. Amin. Ini adalah doa. Ya. Saya jelaskan sedikit tentang Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali ini diriwayatkan di dalam cerita terjemah daripada Manaqib Al-Imam Ghazali, beliau ini dilahirkan, orang tua beliau ini adalah bukan orang alim, orang yang telat mencari ilmu. Ya. Abahnya Imam Ghazali ini telat mencari, kerjaannya apa? Kerjaannya itu ngumpulin, bikin kain yang mana kainnya itu dari kain wol itu dari apa? Dari bulu domba, ya, yang disulam, dianyam menjadi pakaian. Ya. Dan beliau rajin hadir majelis ilmu dan zikir. Ya. Setiap hari mesti menyempatkan beliau, dan ketika hadir mesti beliau ini niatkan, ya Allah, aku sudah telat untuk mencari ilmu, tetapi ya Allah, jadikan anak-anakku ini anak-anak yang alim, yang bermanfaat, yang ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Allah tuh berkat orang tua. Makanya jenengan hadir di sini niatkan supaya anak saya juga menjadi orang yang alim. Ya. Seperti Al-Imam Ghazali atau imam-imam yang lain. Ini berkat doa daripada orang tua. Enggak ada kata telat ya untuk mencari ilmu. Meskipun jenengan telat tapi ada anak telat, meskipun ada cucu anak sudah gede-gede semua bib pada kerja bib, ya udah cucu niatkan cucu jenengan supaya menjadi orang alim ya. Beliau anaknya orang tua beliau ini ketika mau meninggal ya, orang tuanya ini mempunyai harta warisan yang mana harta warisannya itu untuk Al-Imam Ghazali dan saudaranya yaitu Ahmad ya. Muhammad dan Ahmad ya. Ya. Ketika mau meninggal berwasiat kepada siapa? Kepada saudaranya ya. Bukan saudara, temannya mengatakan, hei fulan, ini loh aku nitip anakku sudah mau meninggal, aku nitip anakku, tolong dididik, diajarkan ilmu agama sampai habis itu harta warisan yang aku tinggalkan. Setelah habis terserah kau mau taruh mana, tapi minta tolong arahkan kepada hal-hal yang positif tentang ilmu agama. Ya.
Sudah ketika meninggal dididik, diajarkan ilmu agama oleh temannya ini sampai uang yang dipegang itu, harta warisan itu habis. Ya. Habis untuk mengejar ilmu agama sampai habis sudah. Ketika itu beliau sudah nggak mampu untuk apa? Untuk memberi nafkah ini dua ini Al-Imam Ghazali, yaitu Muhammad dan Ahmad. Beliau titipkan ke salah satu yayasan. Ya. Tapi dititipkan ke salah satu yayasan, ibunya juga menitipkan itu ke salah satu yayasan. Ibunya ini niatnya pada waktu itu sebenarnya bukan untuk mencari ilmu, karena yayasan itu akan menjamin membiayai orang-orang atau santri-santri yang mau mencari ilmu pada waktu itu. Sehingga Imam Ghazali dititipkan supaya apa? Supaya bisa makan di tempat itu. Imam Ghazali pernah berkata pada waktu itu, ya, talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayakuna lillah, katanya. Yang artinya pada waktu itu aku masih kecil dan aku masih belum mampu, ya, mencari nafkah. Aku dititipkan oleh orang tuaku untuk meringankan nafkahnya. Ya. Aku makan, minum di situ, pakaian enak di yayasan itu, kan? Maksudnya kan bukan karena lillah ini, katanya. Talabtul ilma li ghairillah. Pada waktu itu niatnya memang bukan untuk itu, bukan untuk mencari ilmu sebenarnya Al-Imam Ghazali, tapi fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Ilmu mau nggak mau secara spontan menyeret dia itu untuk beramal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fungsinya ilmu, ya. Ilmu, dan kita bisa insaf, ya. Apa itu insaf? Menerima kebenaran, ya. Mau menerima kebenaran dan mau mengamalkan, mengerjakan kebenaran, maka mau nggak mau ilmu ini pasti menyeret kepada dia ini amalan yang dahulunya bukan karena Allah bisa menjadi karena Allah, ya. Mungkin bisa jadi, ya, kebanyakan orang-orang tua sekarang yang menitipkan anaknya di pondok, ya, biasanya kan alasannya kenapa mondok di situ? Oh iya, itu pengasuhnya Masya Allah orang besar misalkan, bukan karena Allah. Atau mungkin nanti kalau keluar bisa jadi pejabat atau bisa ini bisa ini. Iya, pertama itu. Tetapi ketika anaknya mencari ilmu, diajarkan oleh gurunya tentang fadilah ilmu, maksud daripada ilmu, mau nggak mau niat yang pertamanya itu salah berubah menjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali, ya. Misalkan kita dari sekarang kita mencari ilmu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, ya, dan meninggal pada tahun 505 Hijriah. Al-Imam Ghazali, beliau sangat cerdas dan alim. Di apapun bidang yang beliau tekuni, beliau menguasai dan menjadi pakar. Saking cerdasnya. Kalau kita dilihat karangan-karangan beliau, kalangan filsafat beliau mengarang, karangan tentang ilmu kedokteran beliau mengarang. Sampai orang-orang zaman sekarang itu, kok bisa Imam Ghazali mengetahui, ya, mata ini kumpulannya apa, ada sel apa, berapa lapisan, Imam Ghazali sudah tahu. Padahal belum ada ilmu canggih pada waktu itu, ya. Saking cerdasnya beliau, diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menerjuni kepada sesuatu bidang ilmu kecuali beliau sudah masuk ke dalamnya dan menjadi pakarnya ilmu. Kalau sekarang itu apa biasanya sebutannya? Profesor atau lebih, ya, sudah di bidangnya, apapun ilmunya, apa boleh. Di dalam fikih beliau mengarang tentang kitab Al-Wasit dan Basit. Kemudian di dalam ilmu tasawuf paling rendah beliau mengarang kitab, yaitu ada Ayyuhal Walad, ada Bidayatul Hidayah yang kita akan pelajari. Kemudian ada Minhajul Abidin. Kemudian ada kitab yang terakhir yang beliau karang, yaitu bukan beliau terakhir, yaitu yang beliau karang yang paling agung, ya, yang paling mulia, yang paling terkenal sekarang, yaitu ya kitab Ihya
Ulumuddin yang sampai ada yang mengatakan kada ayakunal ihya Qur'anan. Sampai hampir saja kitab Ihya Ulumuddin itu seperti Quran, saking banyak faedah-faedah ilmu yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam filsafat juga beliau ada, di dalam ilmu kedokteran ada, pokoknya beliau banyak mengarang. Ilmu kalam juga, ilmu tauhid beliau juga mengarang. Subha, apa bahasanya subha? Subha itu apa sekarang ini? Unek-unek atau problem-problem ya tentang keesaan Allah itu beliau sudah tuntaskan dari zaman dahulu. Ya. Iya, atau muskilah problem-problem tentang keimanan, tentang ketauhidan, semua sudah beliau bereskan pada zaman Al-Imam Ghazali, saking cerdasnya beliau ya. Beliau Al-Imam Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, meninggal pada tahun 505 Hijriah. Umur beliau ini 55 tahun ya. Akan tetapi karangan kitabnya sampai ada yang mengatakan karangan kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali itu gak sesuai dengan umur yang ada pada beliau. Saking banyaknya. Kalau kita gimana? Dosa kita yang banyak gak sesuai dengan umur kita. Waliyadzubillah. Beliau dikatakan bahwasanya beliau ini salah satu daripada mujaddid. Ya, al-mujaddid itu ya, kalau ada istilah mujaddid ya nggak gampang. Orang ini sekarang banyak mengklaim sedikit-sedikit mujaddid ya. Mujaddid itu adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran syariatnya Allah dan Nabi Muhammad yang sudah lama tidak diamalkan atau bahkan hampir punah ya. Itu dihidupkan lagi oleh Imam Ghazali ya. Dan setiap 100 tahun itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil umma ala kulli ra'si kulli mi'a rajulan yujaddidu laha amra diniha, yang artinya Allah Subhanahu wa taala setiap adatullah, kebiasaan Allah mengutus seseorang ya, menjadikan seseorang untuk umatnya Nabi Muhammad. Setiap 100 tahun itu ada seseorang yang mampu untuk menghidupkan perkara-perkara agama Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah lama tidak atau lupa ya, yang dilupakan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mujaddid tahun yang pertama itu adalah Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu tahun pertama ya. Dari 1 sampai ini tahun pertama. Dari 100 abad ya, 100 tahun Hijriah ini yang pertama adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ada mujaddid yang tahun abad kedua ya. Siapa itu abad kedua? Yaitu Al-Imam Syafi'i. Ada abad ketiga, itu Al-Imam Al-Ash'ari. Imam yang abad keempat yaitu Al-Imam Israfini, dan yang kelima ini abad yang kelima ini adalah Al-Imam Al-Ghazali. Kalau saya tanya sekarang ini kita sudah di abad yang keberapa? Abad yang ke-15. Abad yang ke-15. Karena hitungan abad itu, kapan dihitungnya abad itu? Kalau sudah masuk ya kalau sudah misalkan ya 101, maka itu sudah dikatakan abad kedua ya. Kalau sudah 101 abad kedua. Kalau sudah 201 berarti sudah abad ketiga, begitu
Ya, Al-Imam Ghazali 450 dilahirkan. Ya. Berarti masih abad kelima pada waktu itu. Ya, Al-Imam Ghazali. Ya. Beliau mengatakan, dan keutamaan Al-Imam Ghazali sangat banyak. Bahkan kalau kita ingin mengetahui itu Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak, lihat bagaimana dia kecintaannya dengan karangan-karangan Al-Imam Ghazali. Kalau dia cinta, senang dengan karangan Al-Imam Ghazali, itu pertanda bahwasanya dia ini adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Itu ya, katanya ada yang mengatakan begitu patokannya. Al-Imam Ghazali sangat agung sampai di dalam riwayat Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili mengatakan, "Man kanat indahu hajatun ilallah," atau "Man kanat lahu hajatun ilallah falyatawassal bil Ghazali," katanya. Barang siapa yang ingin punya hajat apapun, urusan dunia, urusan akhirat, hendaknya dia bertawassul kepada Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita, ya Allah, kita sudah sekarang ini membaca kitab Al-Imam Ghazali Bidayatul Hidayah, ya Allah, kita bertawassul kepada beliau. Mudah-mudahan kita dibukakan oleh Allah pintu pemahaman ilmu zahir dan ilmu batin dan segala urusan kami, ya Allah, urusan dunia dan akhirat, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mudahkan, ya Allah, berkat Imam Ghazali, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min amalin la yarfa', min du'ain la yustajabu lahu, min nafsin la tasba'. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alif ta'alina fathan qariba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.